Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Salsa Oktarizika. Nah, di video kali ini aku mau wawancara dengan salah satu narasumber. Nah, di wawancara nanti kami akan membahas tentang etika dalam Pancasila. Yuk, simak terus videonya. Baik, di sini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, sampai saat ini kami dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri dahulu? Terima kasih, kami akan memperkenalkan diri saya. Nama Sarni SH, alamat Desa Suratmajan, Kecamatan Masupati, Kabupaten Magetan. Oke, hari ini kami akan berbincang-bincang tentang etika dalam Pancasila. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak, menurut Bapak yang dimaksud dengan etika Pancasila itu apa? Etika Pancasila itu mendasari penilaian baik buruk pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Antara lain mungkin sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Dari 5 sila tadi juga mengandung aspek-aspek dalam kehidupan berpancasila, yaitu nilai ketuhanan mengandung aspek spiritual yang dapat mendekatkan antara manusia dengan sang penciptanya sebagai pemeluk agama sesuai agama masing-masing tentunya. Yang kedua, nilai kemanusiaan itu mengandung aspek saling menghargai, saling menghormati sesama antar sesama sebagai nilai humanis lah. Nilai persatuan itu mengandung aspek solidaritas, rasa cinta tanah air, punya rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Untuk menyatukan, mempertahankan persatuan negara Indonesia ini. Sedangkan untuk nilai kerakyatan itu mengandung aspek saling menghargai, saling menghormati antar sesama atau menghormati orang lain, sehingga terjadilah dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa saling menghormati. Dan untuk nilai keadilan itu mengandung aspek rasa adil sesama, membantu sesama, sehingga antara satu dengan yang lainnya merasa terbantu, sehingga itu juga bisa memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, alasan apa aja yang menjadikan Pancasila tadi sebagai sistem etika? Alasannya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berpolitik sebagai penyelenggara negara di negara Indonesia ini, ya, itu kalau tidak ada tuntunan Pancasila, mungkin negara Indonesia ini sudah hancur. Sekarang aja masih banyak oknum-oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang merongrong Pancasila. Jadi kalau Pancasila itu tidak dia amalkan dengan baik di negara ini, tidak dijaga dengan baik, mungkin negara ini akan hancur. Ya, alasannya kenapa
sistem etika itu tetap harus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara di Indonesia ini. Itu masih adanya kasus korupsi terhadap penyelenggara negara atau pengurus negara ini. Korupsi masih bertambah terus. Mungkin pejabat yang korupsi sudah diproses hukum, dipidana, namun demikian masih juga ada oknum pejabat-pejabat lain yang masih juga melakukan korupsi. Itu diantaranya. Yang kedua juga masih adanya pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM. Itu masih juga terjadi, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga. Itu juga membuktikan bahwa di negara ini masih perlu etika atau sistem etika dalam Pancasila tadi. Yang ketiga, masih ada kerusakan lingkungan yang berdampak kepada mungkin perubahan cuaca, global warming, dan masih banyak-banyak ya dampak yang lain lagi dengan adanya penyimpangan yang mungkin masih terjadi kalau tidak kita jaga dengan baik nilai sistem Pancasila ini. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang contoh penerapan etika Pancasila dalam masyarakat Indonesia ini? Contohnya itu tadi, kenapa etika Pancasila tetap harus kita pertahankan, kita berlakukan. Contohnya, misalnya saling menghormati. Misalnya ada orang lain yang berbicara, kita nggak harus menyangkal, memotong perkataan orang itu, orang lain ya. Kita tunggu dulu apa yang disampaikan orang itu kepada kita. Nah, setelah selesai baru kita sampaikan pendapat kita. Mungkin dengan demikian itu bisa saling menghargai antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain disatukan, mungkin juga itu namanya saling menghargai. Yang kedua, misalnya dalam suatu rumah ada yang dituakan atau orang tua, ada anak, atau mungkin yang muda, yang lebih muda, itu kalau mau bepergian ya berpamitan kepada yang dituakan di rumah itu atau kepada orang tua. Itu juga bentuk etika dalam Pancasila. Yang berikutnya itu berkata jujur kepada siapa saja. Kita harus berkata jujur apa yang kita sampaikan supaya tidak ada penilaian yang negatif apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita bicara gak jujur kepada si A begini, kepada si B begini, nah itu nanti akhirnya akan menjadi kelompok-kelompok atau terpecah menjadi beberapa kelompok, sehingga itulah akan menjadi bisa melemahkan sistem etika dalam Pancasila di dalam bermasyarakat bernegara di negara Indonesia ini. Baik, menurut Bapak dalam penerapannya tadi, apakah di Indonesia sendiri sudah menerapkan dengan baik atau masih terjadi penyimpangan-penyimpangan? Menurut saya mungkin sebagian masih ada penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dengan sistem etika Pancasila tadi, karena masih banyak kejadian tadi itu yang kami sampaikan di depan tadi, seperti korupsi, mungkin penganiayaan dalam pelanggaran HAM tadi, seperti pengerusakan lingkungan, itu juga masih terjadi. Namun secara umum saya kira sebenarnya sudah berjalan lah sistem etika Pancasila di Indonesia ini. Karena kalau itu nggak berjalan tentunya negara juga akan roboh, sudah roboh.
Untuk yang terakhir, apakah ada pesan-pesan untuk kami generasi muda dalam kaitannya dengan etika Pancasila tadi? Pesan saya, terhadap generasi muda terutama, karena yang saya sampaikan di depan tadi masih banyak penyelenggara negara atau pengurus negara ini yang masih melakukan penyimpangan dan sebagainya lah. Itu sebagai generasi muda, bagaimana bisa menjaga sistem etika Pancasila ini bisa berjalan dengan baik, ya harus belajar dan mensosialisasikan serta mengimplementasikan dalam pelaksanaan nanti. Karena generasi muda ini adalah tumpuan harapan bangsa negara Indonesia ini. Karena kalau generasi muda ini nanti baik, negara ini akan maju, negara Indonesia ini. Kalau generasi ini mudanya sudah nggak mau belajar, sudah terpengaruh dengan perbuatan atau perilaku yang menyimpang, terus apa jadinya nanti negara Indonesia ini kan itu. Kami pesan kami sebagai generasi muda, silakan untuk berkarya mengembangkan yang baik-baik dan memperdalam nilai-nilai dari sistem etika Pancasila itu tadi, diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara supaya negara ini juga kuat, kokoh dan maju. Mungkin itu. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk wawancara hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.